Salam saudara terkasih. Hari ini tema kita berbicara tentang mengenal Yesus, masa depan terjamin. Banyak contoh-contoh di dalam kitab suci. Mereka sebelum mengenal Yesus, hidup mereka sangat tidak berharga. Ada yang menjadi sampah masyarakat, ada orang yang tidak berpendidikan, tidak dikenal, bahkan ada orang yang menjadi penghujat Tuhan, menganggap dirinya benar, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Seperti Maria Magdalena, seorang pelacur. Tapi setelah mengenal Yesus, dia menjadi berkat bagi masyarakat, berkat bagi lingkungannya. Petrus, orang yang tidak berpendidikan, setelah mengenal Yesus, dia menjadi soko guru. Orang yang sangat penting di dalam kekristenan, terutama golongan orang Yahudi. Dan Rasul Paulus, dia adalah penghujat Tuhan. Tapi setelah mengenal Yesus, dia benar-benar mengikuti Yesus, memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Yesus. Bahkan Paulus berani berkata, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kelaparan, kemiskinan, penganiayaan, ketelanjangan, penderitaan, dan semua hal-hal yang dapat disebut tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Paulus berkata demikian karena dia tahu bahwa di dalam Yesus hidupnya terjamin. Masa depan di dunia dan hidup yang akan datang dijamin oleh Yesus Kristus. Bahkan Yesus sendiri memberikan perumpamaan tentang pondasi atau dasar bangunan. Dia berkata bahwa dasar bangunan itu adalah batu karang, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jika rumah yang dibangun atau kehidupan yang dibangun di atas dasar batu karang, maka waktu badai itu datang, waktu masalah besar itu datang, bukan berarti kita yang tinggal di dalam Kristus tidak ada badai. Tapi kita yang tinggal di dalam Kristus, di mana Kristus menjadi pondasi dalam kehidupan kita, badai menghantam kita, badai yang besar datang dalam hidup kita, tapi kita tetap teguh berdiri di hadapan Kristus. Tapi jika kehidupan seseorang dibangun di luar Kristus, seakan-akan dia sangat diberkati. Kelihatan dari luar rumah tangganya bahagia, keluarganya bahagia. Tapi waktu badai, benar-benar badai menghantam kehidupan mereka, bangunan itu, rumah itu, maka Yesus berkata, rumah ini roboh, kerugiannya sangat besar dan hancurlah. Tidak ada gunanya kehidupan yang dibangun di luar Kristus. Oleh sebab itu, biarlah Yesus Kristus yang menjadi pondasi kehidupan kita. Jika Yesus Kristus yang menjadi pondasi kehidupan kita, badai sebesar apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, kita tetap berdiri teguh dan kita berkata, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Tidak ada badai yang dapat merusak kehidupan kita karena kita berdiri di dalam Yesus Kristus. Bahkan Yesus berkata di Yohanes 17 ayat yang ketiga, dan inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus berkata, inilah hidup itu, mereka mengenal Kristus dengan benar. Kristuslah satu-satunya Tuhan. Itulah hidup yang sesungguhnya. Jadi murid-muridnya benar-benar mengenal Yesus. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang benar-benar mengenal Yesus. Janganlah orang Kristen yang tidak sama sekali mengenal Yesus. Karena orang Kristen adalah orang yang sungguh-sungguh mengenal Yesus. Berbeda dengan agama Kristen. Agama Kristen belum tentu dia pengikut Yesus. Tapi pengikut Yesus, dia bangga menjadi agama Kristen. Dia bangga memiliki status agama Kristen.
Jika kakek kita Kristen, orang tua kita Kristen, maka kita yang lahir otomatis Kristen. Walaupun kita belum mengenal Kristus, kita tidak mengenal Kristus, tapi kita sudah diberi status agama Kristen. Karena agama itu bukanlah pemberian Tuhan. Status itu adalah pemberian manusia. Banyak orang yang beragama Kristen sama sekali tidak mengenal siapa itu Kristus. Dan orang seperti inilah yang sangat rawan sekali meninggalkan agama, berpindah agama. Demi karir dia berpindah agama, supaya ekonominya cepat pulih atau mapan, dia rela pindah agama. Bahkan hanya untuk seorang wanita atau seorang laki-laki, dia rela pindah agama. Kenapa demikian? Karena mereka belum mengenal Yesus. Agama Kristen belum tentu pengikut Yesus, sehingga sangat mudah mereka berganti agama. Tapi kalau dia mengenal Kristus, dia pengikut Kristus, dia tidak akan rela meninggalkan Kristus demi mencapai hal-hal duniawi. Bahkan dia rela meninggalkan segala sesuatu. Dia rela meninggalkan pasangannya itu, pacarnya itu, si wanita itu, si laki-laki itu, demi mengikut Kristus. Kenapa demikian? Karena dia tahu bahwa di dalam Yesus ada jaminan yang pasti. Masa depan di dunia ini pasti. Apalagi kehidupan yang akan datang. Ada kepastian di dalam Yesus. Inilah perbedaan antara agama Kristen dengan pengikut Kristus atau Kristen. Agama Kristen bisa berpindah agama dengan mudah. Tapi pengikut Kristus, apapun yang terjadi, dia tidak akan meninggalkan kepercayaannya. Karena kepercayaan itu adalah pemberian dari Tuhan. Sehingga tidak mungkin dia berikan kepada orang lain. Karena kalau dia boleh percaya, kita bisa mengenal Yesus, itu semua karena anugerah. Oleh sebab itu, teruslah mengenal Kristus. Karena Kristus itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Mengenal Kristus itu sama dengan mengenal kehidupan yang sesungguhnya. Yesus berkata di ayat yang ke-8, sebab firman yang telah engkau berikan kepadaku, telah aku berikan kepada mereka, dan mereka sendiri telah menerima dan benar-benar mengetahui atau benar-benar mengenal bahwa aku berasal dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Jadi mereka murid-murid benar-benar mengenal siapa Yesus yang mereka sembah, siapa Yesus yang mereka layani. Dan di ayat yang ke-11 dikatakan, aku tidak lagi berada dalam dunia, karena aku datang kepadamu, tetapi mereka masih berada dalam dunia. Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka dapat menjadi satu, sama seperti kita satu. Yesus berkata, peliharalah mereka dalam namamu. Orang yang mengenal Kristus dengan benar, mereka tahu bahwa hidupnya dipelihara Tuhan. Karena Yesus memberikan jaminan. Mereka yang mengenal Yesus, mereka yang percaya kepadanya, dipelihara oleh Bapa, dipelihara oleh Tuhan itu sendiri. Wow, ini adalah kabar baik. Ini adalah kabar sukacita. Bagaimana kalau hidup saudara dipelihara oleh presiden? Bagaimana kalau hidup kita dipelihara oleh orang nomor 1 di Indonesia ini? Pastilah tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran akan hidup ini. Apalagi yang memelihara kita, penguasa
di atas segalanya. Dia adalah Yesus Kristus, memberikan jaminan bahwa kita dipelihara. Kalau kita mengetahui hidup kita dipelihara Tuhan, maka tidak mungkinlah kita pergi ke dukun lagi, kita pergi ke paranormal meminta pelaris, pelindung, apalagi hal-hal yang lain. Kita tidak mungkin lagi melakukan kejahatan, tidak mungkin lagi melakukan korupsi, bahkan kita dapat memberi yang terbaik menjadi berkat demi mempermuliakan nama Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu hidup kita ini, rumah tangga kita, keluarga kita, anak-anak kita dipelihara oleh Tuhan, dijamin oleh Tuhan. Masa depan kita terjamin, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi saudara, tidak ada kata terlambat untuk mengenal Yesus dengan benar. Saudara yang masih hanya berstatus agama Kristen tanpa mengenal Kristus, kenallah mulai hari ini. Tidak ada kata terlambat. Betapa dalamnya kasih Kristus bagimu. Betapa panjang, tinggi, luasnya kasih Kristus bagimu. Bagi kita semua. Dia tidak mengingat masa lalu kita. Kenallah, Dia yang menjamin hidup kita sampai selama-lamanya. Hidup saudara berharga, siapapun saudara. Saudara yang percaya di dalam Yesus Kristus, saudara yang mengenal Yesus Kristus, engkau adalah kekasihnya, engkau adalah biji matanya di dalam Kristus. Segalanya engkau terima. Engkau dikasih tanpa syarat, diperkenan tanpa henti, diberkati tanpa batas. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.